Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Hermanita, NPM 210400011. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bencana alam, mitigasi bencana. Oke. Nah, materi pertamanya yaitu vulkanisme. Yang pertama, pengertian dan faktor gempa bumi. Vulkanisme adalah proses geologis di mana magma, gas, dan material lain dari dalam bumi naik ke permukaan. Proses ini sering terkait dengan terjadinya gempa bumi karena aktivitas magma yang bergerak di bawah permukaan. Kedua, faktor yang memicu gempa bumi yaitu vulkanik, meliputi pergerakan magma yang cepat menimbulkan tekanan di dalam saluran vulkanik atau menyebabkan panas yang ekstrim. Yang kedua, jenis gempa bumi. Nah, pada jenis gempa bumi ini terbagi dua. Yang pertama yaitu gempa bumi vulkanik. Terjadi akibat aktivitas magma di bawah permukaan, biasanya terkait dengan letusan gunung berapi. Yang kedua yaitu gempa bumi tektonik. Terjadi karena pergerakan lempeng tektonik di bawah atau dekat dengan vulkanik. Oke, next slide. Masih berkaitan dengan vulkanisme, yang mana yang ketiga adalah hubungan gempa bumi dengan tsunami dan letusan gunung berapi. Nah, untuk tsunami, gempa bumi ini di dasar laut di dekat pesisir dapat menghasilkan gelombang tsunami yang besar, letusan gunung berapi, dan disertai pencairan massa dapat memicu tsunami. Yang keduanya yaitu letusan gunung berapi. Gempa bumi vulkanik bisa terjadi tanda awal letusan gunung berapi. Letusan ini dapat mengeluarkan lava, abu vulkanik, gas beracun, dan bahkan awan panas yang mengancam wilayah sekitar. Oke, next slide yaitu bencana banjir. Banjir terjadi ketika air meluap dari saluran sungai, danau, atau laut. Biasanya akibat hujan lebat, salju yang meleleh cepat, atau gelombang pasang yang tinggi. Kedua, faktor yang bisa menyebabkan banjir adalah curah hujan ekstrim dalam waktu singkat atau sistem drainase yang tidak memadai. Nah, poin terakhir yaitu tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan tanah secara tiba-tiba yang terjadi di lempeng atau daerah berkontur curam. Nah, penyebabnya bisa beragam, termasuk hujan yang berlebihan, yang merendam di dalam tanah, erosi tanah akibat aktivitas manusia atau alam, gempa bumi yang melemahkan stabilitas lempeng, atau perubahan dalam penutupan vegetasi. Oke, baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.